dan bacaan ketiga dari Injil. Apa yang dibaca di sana, Ibu Bapak? Yang kata-kata yang amat menonjol di sana adalah ketakutan. Yeremia takut karena dia diteror, tidak hanya oleh teman-temannya, tetapi juga dia diteror oleh musuh-musuh yang tidak suka mendengar khotbah dari Yeremia, karena khotbah Yeremia menusuk hati, baik hati raja, baik bagi para pendengarnya, pada musuh-musuhnya, semua tidak suka dengan khotbah Yeremia yang menyuarakan kebenaran. Maka Yeremia diteror. Tetapi tadi kita dengar kata-kata Yeremia. Ini lagi kembali kepada firman. Firman memberi kekuatan agar kita tidak perlu takut. Yeremia tadi pada akhir bacaan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang melepaskan nyawa dari hambanya yang miskin. Kenapa Yeremia bicara seperti begitu walaupun dia diteror? Karena Yeremia adalah seorang yang pencinta damai. Dia sebenarnya tidak ingin menjadi nabi. Dia ingin mau hidup sendiri, hidup damai, dan tidak mau masuk di dalam gejolak-gejolak. Maka pada waktu Tuhan memanggil Yeremia dalam kitab Yeremia bab 1, Yeremia berkata, Tuhan, saya tidak pandai bicara dan saya masih muda. Kata-kata Yeremia itu untuk menghindar jangan dia menjadi nabi. Karena menjadi nabi itu berat, risikonya berat sekali. Karena harus menyuarakan kebenaran, dan semua yang menyuarakan kebenaran pasti mendapat teror. Maka Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan engkau katakan engkau masih muda. Jangan engkau katakan engkau tidak pandai bicara. Kepada siapa yang saya minta engkau pergi, engkau harus pergi ke sana. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu harus kau katakan di sana. Dan jangan takut, aku memelihara engkau. Tuhan melanjutkan dengan berkata, jangan takut Yeremia, karena musuh-musuhmu memerangi engkau, tetapi mereka tidak mampu mengalahkan engkau. Jadi ketakutan yang banyak kali hinggap dalam diri kita, ketakutan itu sirna oleh karena Tuhan sendiri berkata, jangan takut. Pada bacaan Injil 3 kali Tuhan berkata kepada para murid pada waktu dia mengutus mereka untuk pergi kemana-mana, mewartakan Injil, mengobati, menyembuhkan orang-orang sakit, mengampuni orang-orang yang berdosa. Setelah dia mengurai tugas-tugas mereka, dia mengatakan kepada mereka bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berarti apa? Ada banyak sekali risiko. Tetapi Tuhan berkata sampai 3 kali, jangan takut. Artinya apa? Firman itu memberitahu kepada kita bahwa Tuhan memelihara kita. Baik memelihara kita sehubungan dengan datangnya kerajaan Allah yang tidak bisa dihindari. Kerajaan Allah akan datang dan hanya orang-orang terpilih akan masuk ke sana. Dan Tuhan berkata kepada para murid, jangan takut. Kemudian bagaimana Tuhan memelihara para murid dengan mengatakan, semua musuhmu hanya bisa membunuh badanmu, tetapi tidak bisa membunuh jiwamu. Dan yang terakhir, sehubungan dengan penghakiman, Tuhan juga berkata kepada para murid, jangan takut. Ibu bapak, saudara-saudari, kenapa itu? Kata-kata jangan takut itu menjadi kekuatan bagi Yeremia dan bagi para rasul. Menjadi kekuatan karena yang mengatakan itu adalah Tuhan sendiri, dan Tuhan akan memelihara orang-orangnya. 1 Paulus dalam surat Korintus berkata kepada kita, kepada umat Korintus dan kepada kita, bagaimana kita harus membangun kehidupan kita di atas satu dasar saja, yaitu Yesus Kristus.
Jangan membangun kehidupan kita di atas dasar yang lain. Paulus mengatakan ada 6 dasar yang dipilih oleh manusia selain daripada Kristus. Dasar yang pertama adalah emas. Saya bangun hidup di atas emas. Saya bangun hidup di atas perak. Saya bangun hidup di atas permata. Saya membangun hidup di atas dasar kayu. Saya membangun hidup di atas dasar rumput. Dan saya membangun hidup di atas dasar jerami. Ibu bapak, pada hari Tuhan datang, itu disebut dalam kitab Maleakhi bab 3, pada hari Tuhan datang itu seperti api. Nah, kalau kita membangun hidup kita di atas dasar Kristus, pada firman-Nya yang tadi saya katakan dari awal, supaya tidak sakit, dan pada waktu kita sakit agar kita sembuh, bangunlah kehidupan kita di atas dasar Kristus. Pada waktu hari Tuhan datang menimpa kita, kita tahan uji karena kita membangun hidup kita di atas dasar Kristus dan firman. Tetapi ibu bapak, ada di antara kita di sini yang membangun hidupnya di atas dasar emas, di atas dasar perak, di atas dasar batu. Apa yang api? Hari Tuhan itu datang seperti api. Api membakar itu, ibu bapak, membakar emas, membakar perak, dan membakar batu permata. Memang batu permata, emas, dan perak tidak akan hangus, tidak akan hangus. Yang hangus adalah kotoran-kotoran di emas itu. Tetapi kita turut dibakar. Dan karena itu kita sebagai pemenang akan keluar dari api. Dan ini yang kita sebut dengan nama purgatori. Kita diuji, hidup kita diuji, dibakar, supaya kita menjadi emas tulen, menjadi perak yang tulen, menjadi batu permata yang tulen. Ibu bapak, kita ikut dibakar. Kalau hidup kita berdasar Kristus, kita tahan uji. Kita tetap tahan uji berdiri pada waktu Tuhan datang seperti api. Tetapi kalau kita membangun di atas emas, batu permata, dan perak, harus kita bakar. Nah, ibu bapak, di sini Tuhan memberitahu kepada kita arti dari jangan takut. Kalau bangun di atas dasar Kristus, kita tidak perlu takut. Kalau bangun di atas emas, perak, dan batu permata, kita harus takut sedikit. Walaupun nanti kita selamat, tetapi kita harus memurnikan diri kita dulu. Yang paling bahaya adalah kalau kita membangun hidup kita di atas dasar kayu, di atas dasar rumput, dan di atas dasar jerami. Kalau itu dibakar, hangus semuanya. Tidak ada yang sisa, ibu bapak. Nah, kata Tuhan pada hari ini, jangan takut kalau kita menghadapi apapun. Itu artinya Tuhan mengajak kita, bangunlah kehidupan kita di atas dasar Kristus dan firman-Nya. Kita berusaha supaya tidak membangun hidup di atas dasar emas, perak, dan permata. Apalagi membangun hidup di atas dasar kayu, rumput, dan jerami. Ibu bapak, saudara-saudari, saya tutup permenungan ini dengan mengatakan begini. Kunci terutama supaya kita tidak sakit karena kita hidup sesuai dengan firman Allah. Dan kunci utama supaya kalau kita sakit, kita sembuh karena datang dan mendengarkan firman Allah. Kunci utama adalah iman. Iman itu adalah emas yang kita harus jaga dan pelihara. Surat Ibrani mengatakan dengan amat bagus syarat dari Tuhan supaya kita tidak sakit. Syarat dari Tuhan supaya kalau kita sakit dan kita menjadi sembuh adalah iman. Kata surat Ibrani, orang benar hidup oleh iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Sebab kalau orang berpaling kepada Allah, dia harus beriman, dia harus percaya. Iman adalah emas yang harus kita jaga. Dan apa artinya beriman? Beriman artinya saya tidak meragukan sedikit pun kebaikan Tuhan. Saya tidak meragukan sedikit pun kebijaksanaan Tuhan. Dan saya tidak meragukan sedikit pun bahwa Allah itu maha kuasa. Allah maha baik, artinya dia hanya mau yang baik kepada ibu bapa dan saya. Allah itu bijaksana karena dia tahu apa yang terbaik untuk saya pribadi, ibu pribadi, bapak pribadi, om dan tante pribadi. Dan Allah maha kuasa, artinya dia tahu kapan yang terbaik itu dia berikan kepada kita. Kita tidak boleh meragukan sedikit pun kebaikan Tuhan kepada kita. Kadang-kadang kebaikan Tuhan itu datang kepada kita dalam bentuk sakit penyakit, dalam bentuk musibah, dalam bentuk cobaan ibu bapa. Tetapi ibu bapa, orang yang beriman, dia yakin bahwa Allah memakai semua peristiwa ini untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, untuk memberi kita nasihat, menguji iman kita. Apakah kita setia kepada Tuhan hanya pada waktu kita baik-baik, ataukah pada waktu saya kena musibah saya tetap setia kepada Tuhan? Ibu Bapak, banyak contoh dalam kitab suci orang-orang yang hidup di dalam kesesatan. Abraham, Musa, Paulus, Petrus, orang-orang ini hidup di dalam kesesatan. Mereka dicoba. Ada satu buku penuh dengan cobaan, yaitu kitab Ayub. Ayub dicoba dari awal sampai dengan akhir. Dan apa yang terjadi ibu bapak? Mereka semua menjadi sahabat-sahabat Tuhan karena mereka punya daya tahan pada waktu mereka kena musibah dan cobaan. Semoga kita semua di sini pun pada hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita akan menerima kasih karunia-Nya melalui pengurapan suci, kita menjaga iman kita bahwa saya tidak meragukan sedikit pun kebaikan Tuhan kepada saya, baik dalam keadaan sehat pun dalam keadaan sakit. Saya tetap setia kepada Tuhan agar saya menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Dan ketika saya menjadi sahabat Tuhan, saya mendengar kata-kata dalam kitab suci tadi, jangan takut. Karena saya membangun hidup saya di atas dasar Kristus dan firman-Nya. Pada waktu Dia datang, saya akan uji dan tidak termakan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari. Amin. Ya. Kita berdiri lagi, kita tepuk tangan lagi untuk kerahiman. Karena kita sudah dengar firman-Nya. Siap? Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, Engkau andalanku. Yes, sampai lagi lebih cepat. Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, Engkau andalanku. Yes, satu kali lagi ya, dan 3 kali yes. Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, Engkau andalanku. Yes. Yesus, terima kasih Romo.